Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Prodi Manajemen dari Universitas Pancabudi Medan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam operasional perusahaan. Kami sendiri dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Aryo Anggoro dengan NPM 2315310275. Kemudian ada rekan saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Dinda Ananustio, PM 2315310113. Kemudian rekan saya Agung. Saya Agung Ari Sanjaya Dalimunte dengan NPM 23153102886. Kemudian rekan Saya Ahmad Koji Pane dengan NPM 20153100207. Oke, untuk materi kali ini agendanya kita dibuka dengan introduction atau pendahuluan, kemudian disusul dengan penjelasan sistem informasi manajemen, kemudian pengenalan struktur perusahaan, kemudian disusul dengan struktur informasi perusahaan, terakhir ada summary. Nah, di introduction ini akan dimulai oleh saya sendiri, kemudian nanti di penjelasan sistem informasi manajemen akan dibantu rekan saya Ahmad Fauzi, kemudian pengenalan struktur perusahaan akan dibantu oleh rekan saya Agung, dan 2 slide di antaranya akan dibantu oleh rekan saya Dinda, kemudian summary akan ditutup oleh saya sendiri. Oke, jadi di materi kali ini kita buat untuk menyampaikan atau bertujuan untuk menyampaikan tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam operasional. Nah, kali ini kita akan mengangkat contoh salah satu perusahaan, kebetulan perusahaan tempat saya bekerja sekarang, yaitu PT Multimayaka Medan, agar dapat menjadi contoh dan jelas bagi semua yang mendengarkan materi ini. Oke, silakan rekan saya Ahmad Fauzi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem untuk membantu perusahaan dalam mengelola, menyimpan, mengambil dan menganalisis informasi untuk mendukung proses pengembalian keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen ini juga merupakan suatu kumpulan hardware atau disebut juga sebagai perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi digital yang berguna dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Nah, dengan adanya sistem ini, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi dalam menerapkan teknologi informasi baru. Rekan saya Dinda, silakan. Baik, terima kasih. Di halaman kedua ini ada 2 judul. Yang pertama, pentingnya mengetahui tentang sistem informasi manajemen. Kedua, tujuan sistem informasi manajemen. Kenapa pentingnya mengetahui tentang sistem informasi manajemen? Pertama, dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi. Ketiga, membantu manajemen menyiapkan data dan mengambil keputusan. Keempat, bertujuan untuk mengatur finansial perusahaan agar perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang tidak terlalu diperlukan. Tujuan sistem informasi manajemen. Sistem ini berperan penting dalam pelaksanaan dan perancangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tujuan antara lain, pertama, menyediakan layanan informasi dalam menghitung produk, harga pokok, jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media. Ketiga, menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analis data dan pengembangan keputusan. Keempat, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, alur proses pengelolaan data dalam sistem informasi manajemen. Ada 4 proses. Yang pertama, input, kedua proses, ketiga output, dan goal. Input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Sedangkan proses adalah memproses data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data output.
Sedangkan output adalah data masukan yang telah diselesaikan oleh dan menjadi informasi. Output adalah informasi yang bisa berupa laporan, grafik, formulir, atau berupa perbaikan. Goal. Goal atau tujuan akhir adalah sistem informasi manajemen tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Oke, next rekan saya Agung, silakan. Baik, terima kasih. Di slide ini telah tertera struktur perusahaan. Setiap perusahaan tentunya memiliki struktur untuk menjalankannya agar mencapai keberhasilan. Di dalam sebuah struktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu top management, middle management, dan low management. Pada top dan middle management sangat berperan penting dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tentunya memiliki presiden director atau biasa yang kita kenal CEO atau owner dalam sebuah perusahaan. Selain berperan menjadi pemimpin perusahaan, presiden director juga bertanggung jawab untuk memberikan arah perkembangan tujuan jangka pendek maupun panjang, anggaran, kebijakan, dan rencana operasional perusahaan serta rencana pencapaiannya. Tentunya hal itu tidak dilakukan sendiri. Presiden director mempunyai beberapa orang kepercayaan, yaitu Director Finance, Branch Manager, dan Product Manager. Apa sih peran serta tanggung jawab dari mereka? Yang pertama, Director Finance. Director Finance bertugas untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi. Tentunya dibantu juga oleh HRD untuk mengatur SDM perusahaan dan accounting untuk mengelola keuangan. Di bawahnya terdapat head operasional yang bertanggung jawab terhadap kepuasan pelayanan, memantau serta memastikan SOP pekerjaan dengan baik, dan koordinasi tim sehingga mencapai target yang telah ditetapkan. Head operasional juga mengepalai leader atau kepala gudang dan kepala atau staf gudang untuk menyediakan barang untuk keperluan operasional. Head of operasional juga mengepalai driver, asisten driver, dan security. Selain dari jajaran Director Finance, ada juga Branch Manager. Branch Manager bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut. Sebagai seorang pemimpin dari kantor cabang, maka semua operasional di dalamnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya, termasuk bagaimana mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada. Branch Manager juga dibantu oleh Sales Manager yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur tim untuk dapat mencapai target. Selain itu, memberikan bimbingan kepada tim penjualan dalam mengoptimalkan kegiatan penjualanan yang berorientasi pada hasil. Ada lagi branch coordinator yang bertugas untuk mengepalai sebuah cabang dan bertugas mengatur marketing serta omset perusahaan. Dan branch coordinator mengepalai beberapa sales representatif untuk mewakilkan perusahaan dalam melakukan survei, memasarkan, serta melakukan sales after service. Selain dari barisan itu juga ada product manager yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan produk dan keberhasilan produk tersebut. Ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan penjualan serta pendapatan produk-produk yang telah dikembangkan. Product manager juga mengepalai staff yang bertanggung jawab untuk mengecek barang untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan. Ada juga orang teknisian yang bertugas untuk mengecek kelayakan, kelengkapan serta mutu barang yang digunakan dan diproduksi. Ada juga center resepsionis bertugas untuk menerima komplain customer serta membuat laporan perbaikan. Dan terakhir ada service center yang bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem yang bermasalah dalam operasional perusahaan. Nah, sekarang kita telah mengetahui pentingnya setiap peran yang ada di dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya peran tersebut, perusahaan tidak akan berjalan. Tentunya dengan SDM yang berkualitas, perusahaan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Aryo Anggoro. Oke, di sini saya akan membahas struktur informasi perusahaan dengan mengangkat tema pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam penambahan atau pendaftaran kerjasama baru. Nah, di sini saya akan langsung mencontohkan proses input, out, kemudian sampai menjadi goals. Nah, proses input, kemudian bagian proses, output, dan goals-nya ini tidak terlepas dari campur tangan middle management, top management, dan low management. Nah, kita mulai dari input. Jadi, pada saat proses input ini, nah ini banyak dikerjakan oleh sales representatif. Salah satunya mengatur janji ketemu, kemudian mencatat data pribadi dan data usaha konsumen, kemudian
mengisi form pengajuan kerjasama yang ditandatangani oleh konsumen, kemudian menyiapkan PO atau purchase order yang berisi apa-apa saja barang yang diinginkan atau ingin dibeli oleh konsumen. Kemudian membuat hasil survei usaha dalam bentuk tulisan yang kemudian akan diinput di sistem. Kemudian membuat kesimpulan dari hasil wawancara dan pertemuan dengan konsumen. Bagian berikutnya adalah proses. Proses ini mulai ikut campur tangan dari middle management, contohnya BC atau branch coordinator, kemudian HO atau head of operasional, kemudian ada SM atau sales manager, kemudian bagian finance. Nah, di proses ini data yang dikumpulkan sebelumnya dalam bentuk tulisan dan kemudian diinput di sistem akan disurvei kembali oleh BC dan HO. Nah, survei ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya data yang sudah diinput tersebut benar adanya dan sesuai dengan yang tertulis dan sesuai dengan keadaan usaha dan kondisi usaha dari konsumen. Kemudian biasanya akan melakukan wawancara kecil kembali dengan calon konsumen untuk memastikan bahwasanya data yang sudah disiapkan sangatlah akurat. Kemudian data-data yang sudah disiapkan dan analisa yang sudah disiapkan akan diajukan ke manajer. Nah, sales manager akan menganalisa data yang sudah tertulis, hasil survei dari sales dan hasil survei dari BC. Kemudian setelah disetujui akan dilanjutkan oleh persetujuan akunting. Nah, setelah akunting setuju maka masuk ke bagian output. Nah, outputnya adalah ACC atau persetujuan dari BC, branch coordinator atau kepala cabang, kemudian persetujuan dari sales manager, kemudian persetujuan dari Director Finance, kemudian akan terbit perjanjian kerjasama yang kemudian akan ditandatangani atau disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan perusahaan atau PT Multimayaka sendiri. Kemudian setelah perjanjian kerjasama disetujui, akan keluar nomor akun konsumen di sistem. Nah, setelah nomor akun konsumen keluar di sistem, maka PO yang awalnya sudah disiapkan atau diminta yang berisikan barang-barang atau produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen maka akan bisa dikirim ke alamat konsumen. Nah, ini adalah bentuk goals yang dihasilkan dari bagian input, proses, dan output. Nah, kemudian selain pengiriman PO atau keberhasilannya pendaftaran kerjasama baru, maka goals berikutnya adalah repeat order. Repeat order ini diharapkan atas kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara middle management, top management, dan low management dalam kontrol produk, kontrol konsumen, sehingga dapat menyebabkan repeat order atau PO, kedatangan PO berikutnya. Nah, konsumen akan melakukan PO berikutnya apabila dapat pelayanan yang baik, harga yang sesuai, dan kerjasama yang dibina dengan baik. Kemudian ada fulfillment. Nah, fulfillment ini adalah salah satu goal dari perusahaan. Fulfillment itu adalah proses awal atau proses penyelesaian dari sebuah awal yang dimulai. Nah, contohnya ketika konsumen menerbitkan PO atau membeli sebuah produk, maka produk tersebut akan dikirim apabila konsumen sudah terdaftar sebagai perusahaan kerjasama. Tapi apabila belum, maka akan didaftarkan dulu. Nah, kemudian PO tersebut akan dikirim ke konsumen. Nah, proses fulfillment adalah ketika konsumen sudah membayarkan produk tersebut. Jadi proses fulfillment ini adalah proses dari awal sampai akhir atau proses penyelesaian. Oke, kemudian summary. Nah, dari data yang sudah kita siapkan dan dari contoh perusahaan yang sudah kita ambil, maka di sini dapat kita simpulkan bahwasanya sistem informasi manajemen adalah hal yang wajib ada di setiap perusahaan maupun organisasi karena pengaruhnya yang sangat besar dalam pengembangan dan operasional perusahaan. Sistem informasi manajemen juga tidak terlepas dari keterkaitan karyawan dari setiap lini perusahaan dan tidak terlepas pula dari data dan sistem, yaitu hardware dan software. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam.